Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam berdaya. Perkenalkan, nama saya Aji Sang Haji. Saya adalah seorang pamong belajar di SPNF SKB Pandeglang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di lembaga saya, yaitu di SPNF SKB Pandeglang. Judul yang saya angkat ialah modul pemberdayaan aktivitas pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Seperti kita ketahui bahwa dinamika pembelajaran di kelas pada pendidikan kesetaraan, utamanya di pendidikan non-formal, itu mempunyai tantangan tersendiri. Salah satunya ialah kehadiran peserta didik yang kurang, sehingga membuat mungkin beberapa anak merasa juga malas untuk datang ke sekolah. Yang kedua, ketika dia sudah datang ke sekolah, dihadapkan dengan kondisi pembelajaran yang monoton, ya, yang tidak bervariatif, tidak memiliki strategi pembelajaran, dan terkesan mengajar dengan cara-cara tradisional seperti hanya menjelaskan di papan tulis atau menjelaskan secara lisan, siswa mencatat, atau bahkan yang paling buruknya ialah hanya meminta peserta didik untuk bisa mencatat di buku pelajarannya dengan cara menyalin dari buku si gurunya. Kayak ini, kondisi seperti ini perlu untuk diberikan atensi khusus, terutama kemampuan pendidik untuk bisa mendeliver materi kepada peserta didik itu diutamakan dengan cara-cara yang variatif gitu ya, dengan metode yang asyik, dengan metode yang seru, sehingga peserta didik yang tadinya mungkin dari rumah tidak mempunyai motivasi belajar, sampai dia ke sekolah ketemu gurunya asyik, pembelajarannya asik, mereka jadi semangat belajarnya gitu ya, mereka jadi ingin terus untuk bisa datang ke sekolah. Nah, kondisi seperti ini yang kemudian melatar belakangi saya untuk bisa menyusun, menulis, dan melahirkan modul bernama modul pemberdayaan untuk paket B fase D kelas 9. Nah, modul yang saya buat ini sudah disusun berdasarkan pembelajaran mendalam yang berbasis pada dimensi profil lulusan. Modul ini juga disusun berdasarkan aktivitas-aktivitas yang mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya. Dan inilah praktik aktivitas pembelajaran modul pemberdayaan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman pada hari ini. Hari ini Pak Haji akan membawakan atau menyampaikan materi modul pemberdayaan yang Pak Haji beberapa bulan ini buat gitu ya. Untuk Pak Haji siapkan khusus untuk anak-anak Pak Haji di paket kesetaraan. Nah, ada beberapa aktivitas yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Nah, aktivitas yang pertama judulnya Hariku Indah. Ya, judulnya apa kan? Iya, Hariku Indah ya. Mudah-mudahan harinya kita semua indah semua ya teman-teman ya. Enggak. Dapatkan. Sekarang Pak Haji izin untuk membagikannya kepada kalian semua. Aktivitas tersebut berjudul Hariku Indah, di mana peserta didik mendapatkan kartu emosi acak yang mungkin saja mewakili emosinya di hari itu. Dengan mengenali emosi yang sedang dirasakan, peserta didik diharapkan dapat mengelola emosinya dengan baik dan mengetahui bagaimana caranya untuk tetap tenang agar emosi yang dirasakan tidak berlebihan. Setelah melalui aktivitas Hariku Indah, selanjutnya peserta didik melanjutkan aktivitas dengan judul Harta Karun Tersembunyi. Nah, melalui kegiatan ini, Pak Haji pengen ngajak teman-teman untuk bisa
mengenali potensi diri dari teman-teman. Makanya aktivitasnya Pak Haji kasih nama harta karun tersembunyi. Karena mungkin masih tersembunyi nih, belum teman-teman temukan. Nah, hari ini kita mau coba temukan. Dan inilah beberapa harta karun tersembunyi yang berhasil ditemukan oleh peserta didik di dalam dirinya. Nih saya kan ini ya suka mencari peluang bisnis anjay. Suka apa? Mencari peluang bisnis. Oke, bagus. Terus awalnya Pak Wiguna nggak kelihatan. Awalnya mulai dari bantu mama jualan, sampai mikir buat milih apa namanya, buat milih untuk membuka usaha sendiri. Good, oke. Nah di perjalanan itu tuh nggak mulus-mulus aja, kayak banyak rintangannya, kayak sering diremehin sama orang lain, gitu kan, kayak sering diraguin, ya lo nggak bakal mungkin bisa kayak gini gitu loh. Good. Terus hampir milih buat nyerah gitu loh, tapi kayak sampai akhirnya sana tuh kayak ya udahlah ngapain dengerin omongan orang lain gitu kan. Good. Kita masuk ke aktivitas yang terakhir. Aktivitas yang terakhir namanya Museum Kehidupan dan Sepatu Pilihan. Ya. Museum Kehidupan dan Sepatu Pilihan. Ya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah kita menyadari bahwa setiap peran kita, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai siswa, baik sebagai teman, gitu ya, itu punya tanggung jawabnya masing-masing, punya sisi kebahagiaannya. Kadang kita bahagia menjadi anak, kadang kita bahagia menjadi teman, ketika kita bisa dengerin curhatan teman kita, dan juga kadang kita juga menghadapi yang namanya kesulitan atau pengorbanan yang tidak terlihat. Aktivitas Museum Kehidupan dan Sepatu Pilihan adalah aktivitas yang diset menjadi aktivitas yang mendalam, di mana guru masuk ke dalam titik terendahnya siswa, sehingga siswa merasa nyaman berbagi kisahnya. Dengan ditemani alunan musik yang syahdu, siswa sedikit demi sedikit menuliskan ceritanya, keresahannya, bebannya, serta peran berat yang mungkin saja belum pernah diceritakannya melalui kertas lembar. Mereka menulisnya tanpa nama, sehingga membebaskan siapapun untuk bercerita tanpa harus diketahui siapa yang sedang bercerita. Tidak ada batasan, siswa boleh membagikan apapun yang memang ingin ia bagikan. Di akhir, tulisan tersebut dimasukkan ke dalam museum. Dan museum ini dikunjungi oleh teman yang lain melalui perantara guru. Secara acak, guru membacakan cerita dari salah satu siswa. Hal ini untuk menumbuhkan empati pada diri siswa terhadap peran orang lain. Itulah tadi berbagai aktivitas yang tersedia di modul pemberdayaan yang telah saya buat. Sampai jumpa di aktivitas pemberdayaan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan praktek baik. Mohon maaf jika ada kesalahan baik secara pengucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan maju terus pendidikan non formal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya.